Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Konser sudah datang. Di sini tersedia 2 kursi. Silahkan Hansa pilih yang mana yang menurut Hansa paling nyaman. Sini Bu. Silahkan duduk. Nah, karena di sini tersedia hanya 1 kursi, apakah boleh saya duduk di sini? Boleh. Sebelumnya, apakah Teh Hansa pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Baik, kalau begitu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konseling ya. Nah, konseling adalah suatu proses bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara seorang konselor dan seorang konseli. Nah, untuk membantu konseli memahami dirinya seperti itu. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi kamu, serta mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, dalam proses ini ada beberapa asas yang ingin saya sampaikan dan harus disepakati. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana Teh Hansa menyampaikan secara terbuka kepada saya apa yang ingin diceritakannya. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana apa-apa yang dibahas di sini hanya dibahas di sini saja, nggak akan keluar forum gitu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Hansa datang secara sukarela ke sini. Nah, apakah disepakati? Baik, disepakati. Berjalannya sesi konseling hari ini kurang lebih 45 menit. Apakah disepakati? Disepakati. Nah, saya izin merekam dan mencatat ya. Apakah boleh? Boleh. Ya. Baik, kalau begitu kita masuk kepada sesi konseling. Nah, apa kabar Hansa? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, kalau begitu. Baik, kalau begitu apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Aku tuh bingung banget Bu, buat ngambil jurusan nanti buat kuliah. Sedangkan teman-teman saya tuh udah pada tahu semua mau kemana jurusannya, tapi aku tuh masih bingung, nggak tahu harus ngambil jurusan apa. Jadi saat ini saya itu merasa bingung karena belum menemukan jurusan kuliah yang cocok gitu. Nah, sementara teman-teman kamu itu banyak yang sudah memiliki jurusannya gitu. Iya Bu, aku tuh tertekan banget Bu karena orang tua nyuruh aku ambil jurusan yang pasti kerja, kayak ke akuntansi sama kedokteran. Tapi aku tuh masih bingung harus milih yang mana yang cocok menurut aku. Jadi kamu itu merasa tertekan karena harus menyesuaikan antara keinginan orang tua dan keinginan kamu. Nah, tapi di saat yang sama itu kamu belum benar-benar merasa yakin atau mempunyai gambaran gitu untuk kedepannya tentang jurusan yang ingin kamu minati. Iya Bu, aku tuh jadi takut salah milih jurusan, terus takut nyesel, takut juga gak bisa ngikutin jurusannya gitu. Jadi itu kelihatannya kamu Jadi kelihatannya kamu bukan cuma bingung milih jurusan ya. Nah, tapi kamu juga takut salah langkah. Kamu takut merasa itu bisa berdampak ke masa depan kamu begitu. Iya. Kamu menganggap pilihan ini sangat penting dan bisa mempengaruhi jalan hidup ke depannya seperti itu. Kalau begitu boleh Ibu ajak kamu berimajinasi? Boleh Ibu. Nah, misal nih ya, kalau misal malam ini ada suatu keajaiban gitu, dan besok pagi ketika bangun Teh Hansa itu bangun dalam keadaan semua kebingungan soal jurusan ini hilang begitu saja gitu. Nah, kamu tahu dengan jelas apa mau kamu, apa jurusan yang ingin dituju. Nah, kamu juga yakin dan tenang gitu. Apa hal pertama yang akan kamu perhatikan berbeda dalam diri kamu saat itu? Kalau begitu mungkin waktu aku bangun tidur aku akan jadi tahu jurusan yang mau diambil, terus mau ngomong sama orang tua lebih percaya diri, sama mungkin aku akan lebih semangat dalam belajar Bu.
Hmm, luar biasa ya. Nah, itu artinya jadi gambaran sukses versi kamu itu ketika kamu merasa yakin dan tenang dan berani menyampaikan keputusan kamu kepada orang tua. Nah, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa bingung, sangat total gitu ya. Nah, 10 itu kamu sudah sepenuhnya yakin. Menurut kamu, kamu sekarang sedang berada di angka berapa? Mungkin di angka 4 Bu. 4 ya. Itu berarti kamu itu sudah berada hampir setengah jalan menuju keyakinan kamu. Apa yang sudah Hansa lakukan atau pikirkan sejauh ini yang membantu kamu bisa sampai di angka 4 tersebut, bukan di angka 1 gitu? Aku udah ikut seminar kampus online sama nyari-nyari tahu tentang ingin jurusan yang ingin diminati, terus tanya-tanya juga ke kakak kelasku. Itu bagus sekali ya, Hansa. Nah, artinya itu kamu sudah bergerak, kamu tidak pasif sebagai menghadapi kebingungan saat ini gitu. Nah, justru kamu sebaliknya malah aktif mencari tahu dan membekali diri. Nah, kalau dari semua informasi yang kamu dapatkan, apakah ada jurusan yang walaupun masih ragu tapi sedikit menarik perhatian kamu? Mungkin aku tuh tertarik ke jurusan psikologi ya Bu, karena aku tuh suka ngedengerin cerita orang dan suka mikir kenapa bisa orang punya perilaku tersebut. Wah, itu menunjukkan kamu itu punya kepedulian terhadap orang lain. Nah, dan minat terhadap perilaku manusia ya. Nah, bisa jadi cocok dengan dunia psikologi. Nah, apalagi kamu juga suka mendengarkan, itu kekuatan yang gak semua orang punya. Tapi orang tua belum yakin dengan jurusan itu Bu. Itu tantangan ya, Hansa. Nah, tapi kamu bisa mulai dari hal yang bisa kamu kendalikan gitu. Dimulai dari mengenali potensi kamu, minat kamu. Nanti kamu juga bisa kumpulkan informasi lebih banyak dan bicarakan kepada orang tua dengan pendapatan yang baik. Nah, setelah semua itu kamu bisa membicarakannya dengan baik itu kepada orang tua. Nah, itu bisa jadi bagian dari proses menuju angka 5 atau 6 dalam skala tadi ya. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang kebingungan yang kamu alami ya. Nah, tadi kita sudah membayangkan kondisi ideal kamu yang kamu inginkan gitu. Nah, kamu saat ini ada di angka 4 dari angka 10 yang menunjukkan kamu sudah mulai mencari solusi-solusi atas kebingungan kamu. Nah, kamu juga menyadari bahwa kamu punya ketertarikan ke dalam dunia psikologi. Nah, kamu juga sudah mulai aktif mencari informasi. Nah, itu sudah merupakan awal yang sangat bagus gitu ya. Dan langkah yang sangat positif gitu. Iya Bu, ternyata aku tidak seburuk itu. Menurut aku tuh belum ngapa-ngapain, tapi ternyata aku udah mulai maju. Begitu ya. Senang sekali mendengar itu dari Teh Hansa. Nah, kamu itu sudah mulai membangun arah dan itu layak untuk diapresiasi gitu ya. Nah, untuk sesi konseling selanjutnya kita bisa eksplorasi langkah kecil berikutnya dan mungkin latihan komunikasi untuk dialog dengan orang tua gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita cukupkan di sini saja. Terima kasih sudah terbuka dan aktif untuk hari ini ya. Nah, semoga kamu pulang dengan perasaan lebih ringan dan punya sedikit harapan yang baru begitu. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa Bu. Ya. Assalamualaikum.